Halo, selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Marta Fabumase, NPM 12114201210270. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan dari kelas D, dengan dosen pengampu, Nurse Denisuma, Escape MCAT. Ya, baik teman-teman dan ibu dosen, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu proses bernapas? Proses bernapas merupakan proses mengalirkan udara ke paru-paru, memasukkan oksigen ke dalam tubuh, dan membawa karbon dioksida kembali ke udara. Sistem pernapasan tidak hanya melibatkan paru-paru, tetapi juga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Nah, yang berikut kita masuk pada fungsi sistem pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Oksigen dari udara berdifusi dari paru-paru ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari dalam darah ke paru-paru. Yang berikut struktur pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung terdiri dari hidung bagian luar yang dapat terlihat dan rongga hidung bagian dalam yang terletak di dalam. Septum nasi membagi rongga hidung kanan dan kiri. Udara masuk melalui bagian-bagian yang disebut meatus. Dinding dari meatus disebut konka. Dinding tersebut dibentuk oleh tulang-tulang wajah atau konka hidung bagian bawah dan tulang ethimoid. Bulu hidung, lendir, pembuluh darah, dan silia yang melapisi rongga hidung akan menyaring, melembabkan, menghangatkan, dan menghilangkan kotoran dari udara. Yang berikut, faring. Nosofaring menerima udara yang masuk dari hidung. Terdapat saluran eustachius yang menyamakan tekanan udara di telinga tengah. Tonsil faring atau biasa disebut adenoid terletak di belakang nosofaring. Ofaring. Ofaring menerima udara dari nosofaring dan makanan dari rongga mulut. Palatine dan lingual tonsil terletak di sini. Laryngofaring. Laryngofaring menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Yang berikut, laring. Laring menerima udara dari laryngofaring. Laring terdiri dari 9 keping tulang rawan yang bergabung dengan membran dan ligmen. Epiglotis merupakan bagian pertama dari tulang lawan laring. Saat menelan makanan, epiglotis tersebut menutupi pangkal tenggorokan untuk mencegah masuknya makanan, dan saat bernapas, katup tersebut akan membuka. Tulang rawan tiroid melindungi bagian depan laring. Tulang rawan yang menonjol membentuk jakun. Lipatan membran mukosa atau biasa disebut supraglottis menghubungkan sepasang tulang arinoid yang berada di belakang dengan tulang rawan tiroid yang berada di depan. Lipatan vestibularis atau pita suara palsu mengandung serat otot yang memungkinkan untuk bernapas dalam waktu yang tertentu saat ada tekanan pada otot rongga dada, misalnya tegang saat buang air besar atau mengangkat beban berat. Yang berikut, trakea. Trakea merupakan saluran fleksibel yang panjangnya 10-12 cm atau 4 inci dan berdiameter 2,5 cm atau 1 inci. Dindingnya terdiri dari 4 lapisan yang terdiri dari yang pertama mukosa, yang kedua submukosa, yang ketiga tulang rawan hialin, dan yang keempat adventitia. Ya, yang berikut bronkus. Bronkus utama adalah 2 tabung yang bercabang dari trakea
Untuk kiri dan kanan paru-paru, bronkus kanan lebih gemuk dan pendek serta lebih vertikal dibandingkan dengan bronkus kiri. Bronkiolus dibagi dalam 5 bronkus sekunder atau lobus. Masing-masing lobus dikelilingi oleh jaringan penyambung, pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limatik. Yang berikut bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan yang ukuran salurannya telah mengecil sampai berdiameter 1 mm dan turut dalam menyusun lombus atau paru. Dalam paru-paru, masing-masing bronkus utama bercabang dengan diameter yang lebih kecil. Membentuk bronkus sekunder atau lobar, bronkus tersier atau segmental, bronkiolus terminal atau 0,5 mm, dan bronkiolus pernapasan mirkospos di dinding utama bronkus dibandingkan seperti trakea. Tetapi cabang dari pohon semakin kecil, cincin tulang rawan dan mukosa yang digantikan oleh otot polos. Yang berikut alveolus. Saluran alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Setiap saluran alveolar diperbesar seperti gelembung sepanjang-panjangnya. Masing-masing pembesaran disebut alveolus dan sekelompok alveolar yang bersebelahan disebut kantung alveolar. Beberapa alveoli yang berdekatan dihubungkan oleh alveolar pori-pori. Iya, baik. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.